Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Melani Pravidyasari dengan NIM 222111233 dari kelas H5F. Di sini saya akan mereview hasil jurnal mata kuliah Sosiologi Hukum. Yaitu kata sosiologi berasal dari dua bahasa dan dua kata. Kata pertama dalam bahasa Latin, yakni kata sosios atau sosietas yang bermakna kawan atau masyarakat, serta dalam bahasa Yunani yakni logos yang bermakna sebagai ilmu pengetahuan. Sedangkan secara terminologi, kata sosiologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang masyarakat dan perubahannya baik dilihat dari sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat, serta struktur sosial sekaligus proses sosialnya. Definisi sosiologi hukum menurut Bredemiere adalah sosiologi hukum sebagai hukum yang bentuk dan isinya berubah menurut waktu dan tempat, atau hukum positif. Sedangkan menurut Sujono Sukanto, sosiologi hukum adalah ilmu yang membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Menurut yuridis empiris menekankan studi hukum dalam tindakan dan fenomena sosial atau law in action, fokusnya pada bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan nyata. Menurut yuridis normatif, berorientasi pada hukum tertulis atau law in books, yang menganalisis norma hukum, konsistensi, dan penerapannya dalam sistem hukum. Fungsi keduanya pendekatan ini saling melengkapi untuk mengevaluasi berfungsinya hukum dalam masyarakat mazhab. Mazhab pemikiran hukum positifme atau aliran hukum positif adalah salah satu aliran yang terdapat dalam filsafat hukum. Aliran ini mempunyai suatu pandangan di mana mengharuskan pemisahan antara hukum dan moral secara tegas. Maksudnya yaitu adalah antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya. Pemikiran hukum sosiologikal Jurisprudence merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum. Aliran ini memandang bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran sosiologikal jurisprudence dengan tegas memisahkan antara hukum positif dengan hukum yang hidup. Pemikiran living law sebagai produk budaya hukum selalu eksis dalam setiap masyarakat. Karenanya, hukum yang tidak diciptakan, namun hukum ditemukan dalam masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai the living law yang sudah berkembang dan tumbuh semenjak masyarakat terbentuk. Pemikiran utilitarianisme adalah suatu aliran di dalam filsafat hukum, yang dimana aliran ini sebagai suatu aliran yang meletakkan asas kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan, yaitu manusia bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Social control berfungsi membentuk kaidah baru yang menggantikan kaidah lama. Dalam compulsion, diciptakan situasi seseorang terpaksa taat atau mengubah sikapnya menghasilkan kepatutan secara tidak langsung. Pada profession, norma atau nilai yang masuk di bawah sadar, pemikiran hukum Max Weber dan H.L.A. Hart Max Weber dalam sosiologi agama bermula dari esai etika Protestantan dan semangat kapitalisme dan berlanjut dengan analisis agama Tiongkok, Konfusianisme dan Taoisme, agama India, sosiologi Hindu dan Buddha, dan Yudaisme kuno. Herbert Lionel Adolphus Hart, umumnya disebut H.L.A. Hart, adalah seorang filsuf hukum Britania yang pernah menjabat sebagai profesor jurisprudensi di Universitas Oxford, di kepala kolese Brasenose Oxford. Karyanya yang paling dikenal adalah The Concept of Law, yang telah dipuji sebagai karya mengenai filsafat hukum paling penting pada abad ke-20. Ia dianggap sebagai salah satu filsuf hukum yang paling terkemuka pada abad ke-20 bersama dengan Hans Kelsen.
Hukum sendiri berfungsi sebagai sarana sosial kontrol atau pengendalian sosial, yaitu pengendalian sosial adalah upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai sarana social engineering dalam rangka memperkenalkan lembaga-lembaga hukum modern untuk mengubah alam pemikiran masyarakat yang selama ini tidak mengenalnya. Sebagai konsekuensi negara yang sedang membangun yang kaitannya menuju modernisasi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.